Nama saya Solid, biasa dipanggil Solid Bidang ya. Ini yang Saya dari nelayan. Ini Ya mudah-mudahan yang di TV kami bisa datang ke tempat ini bisa menyampaikan segala hal yang kami tahu dan kami lihat di sana. Mungkin saya hanya akan membahas persoalan terkait masalah sekitar pada laut dan persoalan apa yang terjadi. Paling saya akan membahas terkait tentang masalah penegakan hukumnya kepada Bapak, Ibu yang diberikan kewenangan untuk minimal menyampaikan apa yang saya harapkan sebagai rakyat terkait persoalan pagar laut yang berkembang saat ini. Sebenarnya memang udah dicabut semuanya, cuman kan ini saya pikir kan bukan hanya sebatas kemudian pagar lautnya dicabut kemudian selesai, karena ini ada proses hukum juga yang harus ditindak gitu. Nah, kami melihat proses hukum ini seperti kita selalu dipertontonkan dengan kayak seperti nonton drama ya. Jadi kami tidak melihat sama sekali kejelasan hukum atau penegakan hukum terhadap masyarakat. Ya, kami sebagai masyarakat. Lagi-lagi, walaupun memang saya coba mensyukuri apa yang sudah dilakukan oleh aparat hukum, yaitu menangkap Arsin sebagai kepala desa Pokot gitu kan, yang itu adalah pelaku. Walaupun saya melihat penangkapan Arsin sebagai kepala desa Pokot ini juga saya melihat ini melokalisir kasus gitu, karena persoalan pagar laut itu bukan hanya dilakukan oleh hanya Arsin yang kemudian dia adalah orang kepala desa Pokot, lah sementara yang dipanggil ini kan hampir 30,16. Jadi banyak kecamatan dan banyak desa yang panjangnya itu ya 30,16, berarti dari mulai Komat sampai Perunjul sana sampai Muncung. Nah, artinya berarti ini juga tidak menutup kemungkinan kepala desa yang mempunyai bibir pantai di sini juga terlibat gitu, dalam pemangkaran laut ini, karena kami juga banyak menemukan atau cerita tentang beberapa masyarakat kampung yang dicatut namanya, kemudian ini menjadikan diri dan kemudian dibentuklah warkahnya, kemudian diajukanlah ke DPR dan terjadilah SHM atau HDP. Nah, ini kan persoalan yang saya lihat ini persoalan yang pangkat gitu, artinya kongkong lingkong semuanya gitu. Nah, sementara ruang laut itu sendiri adalah ya ini sektor kedaulatan gitu. Kalau kita ngomong bangsa kita ini kan bicara tanah dan air, kalau kemudian lautnya sudah dirongrong oleh penjajah, kemudian orang yang saya percayai sebagai pemerintah gitu kan, kalau kata bahasa Kang Herima, instrumen negara, malah justru cenderung tidak berpihak kita gitu. Termasuk salah satunya, misalnya polisi lah anggap gitu kan. Nah, ini kok nggak jelas gitu kan. Atau mungkin memang gitu kan, para instrumen negara ini memang sudah dipiara semenjak menyusui oleh para oligarki. Sehingga kami sebagai masyarakat kadang-kadang kalau dihadapkan dengan persoalan oligarki yang kemudian itu keluar kebijakannya dari pemerintah, selalu saja seperti saya melawan negara. Karena kan seperti itu, kita lapor ke lurah ini juga pihak ke sana, kita lapor ke sini, ya, selalu aja berpihak ke sana. Oh itu, PDKP provinsi kita ini bukan kewenangan kita. Jadi kita ini repot gitu, kok kita punya negara tapi repot gitu. Itu yang anehnya. Nah, sementara sisi lain dari persoalan pagar laut ini, ketika saya bilang ini loh pelakunya, ini loh otaknya. Tapi lagi-lagi suatu hal yang mustahil gitu, kalau menangkap otaknya seperti semustahil, nggak ada siang nggak ada malam. Kalau sampai menangkap otak pelaku pagar laut ini, dan kemudian juga terkait persoalan yang di daratnya, tambak-tambak diurupin dengan transaksi yang nggak jelas gitu kan, kemudian juga
nggak lewat transaksi yang sifatnya ribut sama ribut itu nggak ada gitu. Sementara pemerintah, Bapak Presiden sendiri punya program swasembada pangan misalnya. Nah kan aneh, ngomong swasembada pangan gitu kan, sementara ruang ketahanan pangannya sawah yang buat nanam padinya, kemudian tambak yang buat nanam ikannya, kalau besok yang dalam gitu kan, itu diuruk yang kan ini menyangkut masalah KUHP dan polisi, kita bisa di Papua misalnya nebang mereka lagi, yang tadi mau nyolong dengan pola bikin ladang gitu, sementara ladangnya sudah produktif diuruk. Itu diberikan kepada korporasi yang korporasi ini kelakuannya ini menjajah. Dan kedolimannya ini telanjang pula, enggak mesti harus misalnya kayak itu yang ada di Jawa Timur, yang pindah oleh orang-orang yang asing. Orang awam seperti saya aja sudah bisa melihat kedolimannya. Ya masa iya? Sungai punya umum, laut punya umum, diuruk, dipakai, ruang lingkup saya sebagai nelayan diganggu. Nah kemudian ketika saya ceritakan ini juga kemudian ditangkap. Sekarang dikeluarkan penangguhan penahanan dan nggak jelas hukumnya tak kemenak, gitu kan? Ini kan larinya kan banyak korupsi segala macam. Misalnya gini, dari desa membuat warga ke BPN, BPN itu udah dikondisikan semuanya. Kalau misalnya itu terjadi kongkong lingkong gitu kan, karena saya lihat mahal administrasi kalau bahasa elitnya malah gitu. Nah ini kalau ada mal kan biasanya ada korupsi, ada bulanda sempur. Nah ini juga bolak balik datanya, kata kejagung, kok kepolisian, wah kata saya ini, kok saya hidup di negara seperti negara drama gitu kan. Pusing kita mikirin itu terus, orang luar negeri udah mikir segala macam, kita malah direpotin. Baru kali ini saya emang ngelihat atau saya merasa hidup di negara yang seharusnya pemerintah mengurusin rakyatnya, malah rakyatnya yang ngurusin pemerintah. Udah ngegaji, pakai mencari, jual, ngegebot, ngebeca, ngojek, tukang manggul, kuling itu bebek, segala macam buat gaji pemerintah. Justru pemerintah nggak ngurusin kita. Nah, saya bersini kemarin kita dengan yakin pemerintah juga ada yang baik dan ada yang buruk semua. Dan mudah-mudahan saya masuk ke ruangan ini kebetulan adalah orang-orang yang saya anggap orang-orang yang ideal dan mau memperjuangkan nasib kami sebagai rakyat. Maksudnya, waduh, ini bahaya bang, bahaya. Di sana ada tukang ngomong bebek, di sana ada tukang nener, jual beli bebek, pedagang telur segala macam. Mereka ruang lingkupnya sawah, tambak laut, sawah, tambak laut. Beberapa persen kerja buruh, beberapa persen lagi buruh. Tapi yang jelas kami hidup dari bertani nelayan, bertani nelayan. Seputar nasi ikan, udah karbohidrat protein. Dan ini yang harus saya pertahankan buat bangsa saya. Jangan sampai bangsa saya ini sebutnya krisis protein, krisis karbohidrat. Malah justru ini gempur, busur kemana-mana. Waduh lah, kata saya ini bakalan udah gitu kan. Kalau negara ngomong, mungkin itu aja lah. Mungkin yang lain bisa diceritakan lebih yang lain lagi bagaimana persoalan pedagang ikan di sana. Bebek juga ada yang dia hidupnya sama bebek kan hidupnya sama sawah gitu kan, sama kali gitu kan. Nah, di sana seperti apa kalinya, kenapa nggak ada air gitu. Terus kemudian beberapa mata rantai yang terputus lah. Mungkin itu aja dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.